Dan pemirsa, terkait dengan tersangka penembakan seorang CEO perusahaan asuransi kesehatan di Amerika Serikat hingga kini yang ternyata masih buron. Penembakan di tengah kota Manhattan minggu ini juga membuka perbincangan akan kefrustasian warga akan buruknya sistem kesehatan di Amerika Serikat. Untuk mengetahui laporan selengkapnya kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri di Washington DC. Selamat petang, Valdia. Apakah ada petunjuk-petunjuk lain akan buron penembakan ini? Ya, selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan juga pemirsa. Jadi polisi kota New York atau NYPD telah merilis dan menyebar foto-foto dari pria diduga pelaku penembakan CEO dari perusahaan asuransi di Amerika Serikat bernama United Healthcare. Selain itu, polisi juga telah menggeledah sebuah hostel atau wisma yang diduga pria tersebut menghabiskan malamnya di sana sebelum melakukan penembakan. Nah, foto-foto yang Anda lihat saat ini diduga merupakan tangkapan CCTV dari hostel atau wisma yang berlokasi di Upper West Side kota Manhattan, di tempat diduga pelaku tersebut menginap begitu. Kemudian serangan atau penembakan yang disebut oleh para penyelidik sebagai serangan terencana ini terjadi di depan Hotel Hilton di kota Manhattan. Nah, Hotel Hilton ini merupakan hotel yang berlokasi sangat strategis di tengah kota Manhattan dan seringkali dijadikan tempat untuk acara-acara besar. Dan sebelum kejadian ini, CEO tersebut dijadwalkan akan menghadiri sebuah konferensi investor tahunan perusahaan di Hotel Hilton. Nah, korban bernama Brian Thompson ini menjadi CEO dari United Healthcare pada 2021. Istrinya ini mengatakan bahwa sebelum kejadian memang ada hal-hal atau ancaman-ancaman terhadap Brian terkait dengan pekerjaannya, namun tidak mengetahui seperti apa detailnya. Nah, polisi ini telah juga mengumpulkan bukti-bukti seperti yang tadi disampaikan, yakni selongsong peluru yang berukir deny, depose, dan defend. Ini merupakan sebuah judul buku dari buku yang mengkritik industri asuransi di Amerika dengan judul yang sama, Deny, Defend, dan Depose, atau sangkal, bela, dan singkirkan. Nah, hal ini sehingga mengungkit perbincangan mengenai kefrustasian warga Amerika Serikat terhadap sistem kesehatan di Amerika Serikat. Nah, ini sudah menjadi pengetahuan atau pengalaman yang umum begitu jika sakit di Amerika Serikat ini harus mengeluarkan dana yang sangat besar jika menemui dokter maupun dirawat di rumah sakit. Nah, berdasarkan data terakhir dari Kaiser Family Foundation, ini biaya di rumah sakit perharinya di Amerika Serikat ini rata-rata sekitar 2.800 US dollar per hari atau sekitar 45 juta rupiah. Dan Amerika ini juga ranking terakhir dibandingkan negara-negara maju seperti Inggris, kemudian Australia, New Zealand, Switzerland, dan juga Belanda. Sistem kesehatan ini paling rendah meskipun warga Amerika Serikat ini membayar biaya kesehatan yang paling mahal di antara negara-negara tersebut. Banyak warga Amerika Serikat yang frustasi akan hal ini sehingga menyalahkan kapitalisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Amerika Serikat. Nah, itu tadi update terbaru mengenai penembakan terhadap CEO dari United Healthcare. Meski polisi ini menyediakan imbalan $10.000, namun polisi mengatakan kepada media bahwa mereka belum mengantongi nama dari diduga pelaku tersebut. Nah, kita beralih ke berita lainnya, masih dari New York. Warga Amerika Serikat juga dikenal ini sangat-sangat menyayangi binatang peliharaannya. Dan ada taman makam hewan peliharaan tertua di Amerika Serikat yang menguburkan banyak jenis binatang, termasuk kucing dari penyanyi Mariah Carey. Seperti apa taman makam bagi hewan peliharaan ini? Berikut liputan dari VOA.
Sekitar 70.000 hewan peliharaan telah dikuburkan di sini sejak 1896. Hartsdale adalah pemakaman hewan peliharaan tertua di Amerika, terletak sekitar 30 km di luar kota New York. Sebagian besar hewan yang dikuburkan di sini adalah kucing dan anjing. Tetapi tempat ini juga merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa hewan peliharaan eksotis. There's reptiles that are buried here, mice. There's a lion cub that was buried here in 1912 by a Russian princess. There's the ashes of Ming, who's a Bengal tiger, that was buried here a few years ago. There are some monkeys. Ada juga kuda dan beberapa burung. Kucing penyanyi Mariah Carey juga dimakamkan di sini. Ed Martin mengelola tempat ini bersama ayahnya yang membeli pemakaman ini pada 1974. I've seen what people go through when they lose their pets. And I feel like I'm in a good position where I can help them, and I have helped them, and it makes me want to continue helping them. Hingga 300 pemakaman diadakan di sini setiap tahun. Orang dapat membayar biaya pemeliharaan satu kali untuk selamanya sebesar $3.500 atau sekitar 55 juta rupiah, atau biaya tahunan sebesar $105 atau 1,6 juta rupiah. Jika biaya tahunan tidak lagi dibayarkan, maka lokasi makam akan kembali dijual. Meski tempat ini diutamakan untuk hewan, sekitar 800 manusia dimakamkan di sini bersama hewan peliharaan mereka. Bahkan ada makam keluarga. Itu adalah rencana Mark Lindenberg. Ia telah mengatur agar jenazahnya dikremasi dan dikuburkan di samping Boots, kucingnya, saat waktunya tiba. I'm single, I don't know if I'll ever get married, and I can't think of a better place. I live with my cat every day for almost 17 years. Why stop now? Untuk sekarang, Lindenberg yang rumahnya hanya 10 menit dari sini akan terus mengunjungi teman lamanya, Boots, hampir setiap hari. Terima kasih, Valdia Maraputi melaporkan langsung dari Washington.